sekarang kita akan membahas tentang struktur dari protein. Protein merupakan molekul besar yang disusun oleh subunit yang lebih kecil yang disebut asam amino. Asam amino adalah molekul yang sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat dengan keempat lengannya masing-masing mengikat atom H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai sampil. Saat berada di dalam air, molekul asam amino akan berubah menjadi ion yang disebut sebagai zwitterion. Agar lebih mudah menjelaskannya, mari kita sederhanakan ilustrasinya menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk umum asam amino dengan rantai samping yang bentuknya bervariasi. Contohnya, ada asam amino yang rantai sampingnya hanya berupa CH3 yang sederhana. Asam amino ini disebut sebagai alanin. Asam amino lain memiliki bentuk rantai samping yang lebih panjang dan bercabang. Contohnya adalah seperti ini, yang disebut asam amino leusin. Ada juga asam amino yang rantai sampingnya memiliki cincin aromatik seperti ini. Asam amino ini adalah histidin. Dan masih banyak lagi variasi rantai samping yang jumlahnya mencapai ratusan, sehingga ada ratusan jenis asam amino. Namun, di antara ratusan asam amino ini, hanya sebagian kecil asam amino saja yang mampu berikatan dan bergabung membentuk protein. Sementara sisanya hanya mampu berdiri sendiri dan tidak berperan sebagai struktur pembentuk protein. Pada manusia dan hewan tingkat tinggi, terdapat 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein. Kelompok ini disebut asam amino proteinogenik. Ke-20 asam amino ini memiliki sifat yang berbeda-beda karena memiliki rantai samping yang berbeda-beda pula jenisnya. Ada beberapa asam amino yang bersifat hidrofobik, ada yang bersifat hidrofilik, dan ada yang asam dan yang bersifat basa. Para asam amino ini dapat disimbolkan dengan 1 huruf, 3 huruf, atau dengan menuliskan nama panjangnya. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa protein terdiri dari gabungan asam amino. Pertanyaannya sekarang adalah berapa banyak asam amino yang harus digabungkan untuk membentuk protein? Berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti, rata-rata ukuran asam amino adalah 110 Dalton. Sedangkan ukuran rata-rata protein adalah 10-150 kilodalton. Maka, dari angka-angka ini dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah protein terdiri dari 90-1350 buah asam amino. Protein merupakan zat gizi yang paling penting bagi kehidupan manusia. Protein menduduki tempat pertama yang terpenting. Protein ini terdiri dari beberapa jenis dan juga memiliki beberapa fungsi bagi tubuh. Apa saja itu? Protein merupakan senyawa yang terdapat dalam setiap sel-sel kehidupan. Hampir setengah berat kering dan 20% dari berat total manusia adalah protein. Oleh karena itu, protein merupakan zat gizi yang sangat penting bagi tubuh. Sesuai dengan fungsinya, sebagai tribunal makanan, protein berperan penting sebagai zat pembangun tubuh. Protein terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, protein hormon. Berfungsi sebagai bahan dasar pembentuk hormon. Hormon ini bertindak sebagai pembawa pesan kimia. Yang kedua, protein enzim. Bertugas sebagai pembentuk enzim. Enzim berfungsi untuk mendukung terjadinya reaksi kimia di dalam tubuh. Yang ketiga, protein struktural. Berfungsi sebagai komponen penting yang membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Yang keempat, protein antibodi. Berfungsi untuk melindungi tubuh dari adanya zat asing atau organisme asing yang memasuki tubuh. Yang kelima, protein transport. Berfungsi sebagai pengantar molekul dan zat-zat gizi di dalam tubuh keluar dan masuk ke dalam sel. Contohnya adalah hemoglobin yang akan mengikat oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke jaringan yang membutuhkan oksigen. Yang keenam yaitu protein pengikat. Berfungsi untuk mengikat zat gizi dan molekul untuk digunakan nantinya. Contohnya adalah pengikat zat besi. Ketika nantinya zat besi dibutuhkan lagi untuk membentuk sel darah merah, maka zat besi akan dilepaskan. Dan yang ketujuh adalah protein penggerak, mengatur kekuatan dan kecepatan jantung bergerak dan juga otot saat berkontraksi. Saat tubuh bergerak akan terjadi kontraksi otot.
Saat kontraksi inilah peran protein penggerak dibutuhkan. Zat terkecil dari protein dinamakan asam amino. Asam amino inilah yang nantinya akan diserap oleh tubuh kita. Terdapat 3 jenis asam amino, yaitu asam amino esensial yang tidak dapat disintesis atau dibuat oleh tubuh, sehingga memerlukan asupan dari luar. Asam amino semi esensial dapat disintesis oleh tubuh dan hanya dibutuhkan ketika sakit, terluka atau mengalami stres. Asam amino non-esensial juga dapat disintesis oleh tubuh bila tubuh kita tidak mendapatkan asupan dari makanan. Sumber protein berasal dari hewani, yaitu daging, unggas, ikan, telur, susu, dan hasil olahannya, serta dari nabati atau tumbuhan, yaitu tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Sumber hewani mempunyai asam amino yang lebih lengkap dan lebih mudah diserap oleh tubuh. Kekurangannya adalah jumlah kolesterol dan lemak jenuh yang tinggi serta harga yang relatif lebih mahal. Sumber nabati memiliki keunggulan yaitu kandungan lemak tak jenuh lebih tinggi, kandungan isoplavon yang tidak ada dalam protein hewani, dan juga harganya jauh lebih murah. Kelemahannya yaitu proses pengolahan yang kurang higienis. Selain menjadi zat pembangun, protein memiliki fungsi lain, yaitu meningkatkan sistem imun, memperbaiki jaringan tubuh, dan menghasilkan hormon dan enzim. Kebutuhan protein tiap individu berbeda, tergantung dengan jenis kelamin dan usia. Kamu bisa melihat kebutuhan protein kamu dalam sehari pada tabel angka kecukupan gizi. Sekarang, kamu sudah mengetahui tentang zat gizi protein. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Terima kasih.